Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini Anda masak apa? Hari ini saya pengen makan sebuah makanan yang kayaknya sudah 2 tahun aku nggak makan. Jadi aku pengen berbagi juga hari ini, yaitu masakan simple tapi enak sekali. Bukan main enaknya. Tapi hati-hati bisa ketagihan teman-teman. Jadi hari ini saya mau masak telur arak jahe kecap. Jadi masaknya pakai arak merah ya teman-teman. Tapi kalau Anda nggak makan alkohol ya, itu di skip aja arak merahnya ya. Ayo kita eksekusi. Tak beresin dulu kecapku ya. Ini kecap baru ya, belum kubuka. Mau ku simpan di toples bersih dan kering. Dan sebelumnya saya tulis dulu ya tanggal kadaluarsanya. Lebih bagus tulisnya di atas, jadi waktu kita pakai kecapnya kan tambah turun, baru bisa lihat ya tanggalnya. Kalau kita tulis di bawah nggak kelihatan ya, hitam sama hitam. Supaya gampang baca, aku tulis kecap manis di atas tutupannya ya. Nah, di sini saya pakai jahe ya. Ini jahe sudah lama aku beli ya, ada 3 minggu kali. Terus telur 5 butir. Dan di sini saya pakai minyak wijen ya, sangat penting ya. 2 sendok makan dulu saya pakai. Terus kecap manis 1 sendok di sini ya. Dan kecap asin sekitar 2 sampai 3 sendok makan lah. Terus garam ya sedikit. Udah itu gula pasir, mau gula putih, gula coklat terserah, mau gula aren juga boleh. Merica putih. Nah, ini bilasan kecap ya dari plastiknya ya. Kaldu jamur sedikit ya. Nah, untuk Anda yang tidak konsumsi arak ya, ini arak merahnya di skip aja ya teman-teman ya. Ayo sekarang kita main-main potong memotong ya. Nah, ini yang kering sudah saya buang, yang agak rusak juga sudah saya buang. Nah, setelah dibuang ya, tapi kulitnya nggak saya buang semua, yang masih segar saya ambil ya, karena kulitnya itu bagus teman-teman ya. Jadi setelah saya buang ini kira-kira tinggal 75 gram ya jahenya. Nah, tak iris tipis-tipis terus dipotong bentuk lidi ya. Nah, jadi semakin banyak semakin bagus sih jahenya. Kalau Anda mau campur jahe muda sedikit juga boleh ya teman-teman. Tapi pakai jahe tua memang lebih wangi sih. Sekarang kita mulai menggoreng telur dulu pakai minyak biasa ya teman-teman. Pakai minyak goreng biasa sudah boleh ya. Seperti biasalah goreng telur ya. Tidak terlalu kering juga tidak terlalu pucat ya. Jadi dibalik. Ini tadi apinya kebesaran ya. Saya tadi pergi ngambil ini kacamata di ruang ini gudang. Jadi agak terlambat ya. Tapi nggak apa-apa lagi, ini juga enak. Nah, sudah boleh diangkat ya teman-teman. Ya, kayak gini ya. Tapi ada orang suka makan yang lebih kering ya, nanti dia lebih wangi teman-teman. Ya kita variasikan aja ya. Wah, muncrat. Makanya kalau goreng telur ya, lebih baik kita pakai kacamata pelindung teman-teman. Dia bisa muncrat ya, karena mengandung air di dalamnya. Goreng ikan juga ya, goreng apa saja lah yang bisa ada airnya itu hati-hati teman-teman.
Jadi saya variasi aja ya. Ada yang agak pucat, ada yang setengah pucat ya. Nah ini, ada yang suka makan kayak gini. Nah ini sudah jadi telurnya ya, sudah aku goreng semua. Dan yang terakhir saya 2 telur tak goreng sekalian ya. Dan saya sengaja pecahin yang satu ini. Nanti rasanya beda teman-teman. Pengen makan yang rasanya beda. Oke, sekarang kita panasin wajan lagi ya. Jadi bahan-bahannya semua sudah disiapkan ya. Kita boleh hidupkan kompor ya, panasin pan-nya ya teman-teman, atau kuali ya. Oke, sudah panas, kita tuangkan minyak wijennya ya. Masukkan jahenya kalau sudah panas ya. Jadi digonseng pakai api menengah ya teman-teman, supaya aromanya pelan-pelan keluar ya. Nah ini sudah mulai setengah kering ya. Kira-kira 2 menitan lagi biar agak kering, biar wangi ya. Jadi kalau kita sudah bisa mencium aroma jahenya ya, itu tandanya jahenya sudah kering ya teman-teman. Nah, nggak sampai gosong ya. Kita bisa dengar ini suaranya di pan ya, ada gitu ya. Nah, udah itu kita sudah boleh masukkan telurnya ya teman-teman. Pakai api menengah ya. Kalau teman-teman mau telurnya lebih banyak ya, jahenya harus tambah ya. Sesuai dengan jumlah telurnya ya. Nah, habis itu kita sudah boleh masukkan bahan-bahan yang kita siapkan tadi ya. Jadi pertama sekali saya masukkan dulu kecap asin ya. Garamnya terakhir karena kita mau rasain dulu. Kadang kan ada kecap asin yang asin sekali ya. Saya buka jendela dulu. Nah, habis itu baru masukkan kecap manisnya ya. Kecap manisnya saya nggak taruh banyak di sini karena ya saya ada sisa kecap manis yang di itu loh. Di plastiknya kecap manis itu saya cuci pakai air hangat-hangat kuku ya. Nah, jadi ada kandungan, masih ada kandungannya kan. Jadi kalau teman-teman pakai langsung kecap ya, itu harus 2 kali lipat dari jumlah ini ya. 2 sendok makan atau 2,5 sendok makan ya. Nah, habis itu kita taruh gula 1 sendok teh ya. Nah, udah itu boleh siram kecapnya. Air kecap ini ya. Nah. Dan di sini kecapnya kan kental ya. Jadi kita harus cuci sedikit pakai air ya. Nah, tuangkan. Kita boleh aduk-aduk sedikit ya, biar kena semua ya. Boleh dibalik juga telurnya ya. Hati-hati baliknya ya, kecapnya nanti muncrat ke baju kita loh. Paling enak memang pakai kuali yang tengahnya itu dalam itu loh. Kayak kuali Cina gitu loh. Itu paling enak itu. Tapi saya kan pakai kompor datar ya, kompor induksi, nggak bisa pakai kuali itu. Jadi masak apa-apa pakai pan ya. Nah, kalau teman-teman suka kuahnya banyak, taruh lagi nggak apa-apa. Aku juga suka ya. Jadi aku masih bisa bilas ini cangkir kecapku.
Kecap cap bangau ini kental sekali ya. Saya lagi mikir ya, kok bisa kental begitu ya? Pasti dia pakai gula Jawa ya masaknya ya. Sekali-sekali harus ke pabriknya ya, lihat. Jadi ya, sayur ini ya, kalau saya cuman sayur ini satu, saya sudah bisa makan nasi teman-teman. Juga enak sama makan sama bubur putih teman-teman, enak sekali. Nah, jadi kita tunggu dia mendidih ya, sambil mencoba asinnya sudah cukup belum ya. Sudah cukup asinnya, ternyata kecap asinnya itu asin ya. Jadi garam saya nggak terpakai teman-teman. Karena saya pakai hampir 3 sendok makan ya kecap asinnya. Nah, untuk araknya mau berapa banyak atau sendiri ya. Saya pakai araknya 2 sendok makan teman-teman. Ada yang suka sekali sama arak ya, jadi mereka taruhnya banyak sekali. Saya nggak mau ya. Nah, jadi dia sudah pelan-pelan dimasak pakai api menengah ya. Nah, biar meresap ya. Lihat nih jahenya banjir kan. Semakin banyak jahe semakin enak teman-teman. Dan saya sengaja nggak buang kulitnya supaya bisa membuang gas ya. Karena di Jerman dingin ya. Kalau teman-teman tinggal di daerah pegunungan, harus sering makan telur ini teman-teman. Pokoknya makanan yang dimasak pakai jahe itu loh. Nah, kalau sudah mendidih ya, sudah boleh matikan api. Langsung tuangkan ini araknya. Tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh ya teman-teman. Saya tidak pakai banyak-banyak, saya pakai segini saja cukup ya. Nah. Terus kalau Anda tidak suka merica, nggak apa-apa, nggak usah taruh. Saya suka pakai merica sedikit ya, biar lebih hangat ya badannya. Udah jadi. Diaduk-aduk ya supaya merata ya rasanya. Ini loh kuahnya bikin selera makan loh. Nah, biasa saya sayur ini satu, terus saya rebus sayur hijau satu macam ya. Udah saya sudah makan. Sudah bisa makan aku. Bisa juga ya disiram di atas miswa teman-teman. Miswanya direbus ya udah mateng. Terus ini disiram ke atas. Jadi mungkin harus tambah lebih banyak air ya. Kalau tambah airnya lebih banyak ya berarti mungkin kurang asin ya. Jadi tambahkan garam sedikit lah. Nah, udah wangi sekali. Satu rumah wangi jahe sama minyak wijen teman-teman. Tak coba ya. Wow. Kayak makanan restoran teman-teman. Ada orang suka pakai arak putih juga boleh ya teman-teman. Juga enak pakai arak putih, cuman ada beda ya rasanya. Disajikan waktu masih panas ya teman-teman. Ya. Nah, mungkin anak-anak kurang suka ya makan ini karena jahenya ya teman-teman. Jadi ini memang untuk makanan orang dewasa ya. Tapi ada anak-anak yang suka juga loh teman-teman karena dia ikutan sama ibunya ya. Kalau ibunya masak apa, makan apa, dia ikutan. Jadi anak-anak dibiasakan dari kecil ya, makan jahe itu bagus teman-teman. Apalagi anak cewek ya, karena kan
Kalau untuk ibu yang melahirkan ya, harus makan banyak jahe, teman-teman. Jadi supaya gampang untuk nyentongin supnya ya, saya ganti sendok. Nah, ini hanya untuk supaya bikin fotonya cantik ya. Jadi saya nggak mau taruh semua lah. Jangan dibuang sisanya ya. Wangi sekali. Wow. Oke teman-teman, kita cicipin ya. Enak sekali jahenya. Nah, coba telurnya ya. Banjir. Gak apa-apalah, yang penting enak. Apalagi yang kuningnya ya. Tadi saya tuangnya kepenuhan teman-teman. Nggak bohong teman-teman, enak sekali. Lebih enak dari daging ayam. Yang suka makan daging ayam protes nanti. Sebenarnya ya teman-teman, ini belum jam makan ya. Makanya saya nggak siapin makanannya ya, nasinya. Tapi saya ada sisa nasi kemarin, saya panasin di microwave ya. Nah ini keluar nih asapnya ya, lihat. Nah, asapnya kan. Nah, jadi tak coba ya, pakai nasi ya. Ambil supnya sedikit. Nah, jahenya enak sekali. Renyah jahenya. Luar biasa. Enak sekali. Taruh kuahnya di nasinya itu enak sekali. Nasinya panas. Ini ya, aku kebayang ya kalau makan di pegunungan. Enak sekali ya. Tapi ya, apartemen saya dingin karena lagi musim salju kan. Jadi cocok sekali makan ini. Kata orang Jerman, lecker, yummy, enak, mantul, hauce, ciami. Oke teman-teman, hari ini kita telah belajar memasak telur jahe arak merah masak kecap ya. Dicoba ya resepnya. Jika Anda menyukai resep ini, jangan lupa diberi jempol ke atas, juga dibagikan, dan jangan lupa diberi komentar ya teman-teman, supaya aku lebih semangat bikin vlog masak-masak ya. Aku bukan koki profesional ya, cuman suka masak aja, cuman kepo-kepo gitu, mau bagi-bagi, padahal resepnya yang simpel-simpel aja ya teman-teman ya. Tapi teman-teman harus coba resep yang satu ini ya. Ini sangat bisa boost up appetite ya, bisa memberi selera makan yang besar ya. Dan jahe itu ya bagus
sama minyak wijen untuk menghangatkan badan kita supaya kita tidak gampang kena reumatik atau kena encok ya. Oke, sampai di sini dulu. Bagi yang belum subscribe, di-subscribe ya. Terima kasih Anda telah menyimak sampai selesai. Bye-bye. I love you. I love you.